Jadi teman-teman, untuk perusahaan Stockbit dan Bibit ini kami memang memulai dengan sebuah visi yang sederhana, namun ini dalam pelaksanaannya adalah sesuatu yang inspiratif, sesuatu yang besar bagi kami, karena kami di Stockbit dan Bibit percaya bahwa setiap orang terlepas dari background-nya apa, pendidikannya, pekerjaannya, penghasilannya, status sosial ekonominya, kita semua berhak atas masa depan keuangan yang lebih baik dengan melakukan cara-cara investasi yang benar di pasar modal dibantu oleh aplikasi kami. Kemudian secara misinya kami ingin membantu investor pemula, investor yang sebelumnya tidak mempunyai pengetahuan atau mungkin tidak punya akses kepada capital market untuk bisa berinvestasi di produk-produk pasar modal dengan mudah. Kemudian juga kami selalu menggunakan teknologi yang paling aman, teknologi yang terdepan untuk bisa menjadi aplikasi yang aman, nyaman, seamless, dan juga semuanya tetap berdasarkan kreativitas. Artinya adalah kami terus berkembang memberikan fitur-fitur yang relevan dengan apa yang para user kami butuhkan. Untuk next slide-nya, tolong. Jadi ini sedikit tentang Bibit, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang sudah menjadi penggunanya Bibit, ini perlu kami sampaikan bahwa Bibit membantu teman-teman semua untuk bisa berinvestasi di pasar modal, khususnya di produk atau instrumen reksadana. Reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, melalui user interface, user experience yang mudah sekali digunakan, karena kami juga selain memberikan user interface yang mudah, yang nyaman. Kami juga memberikan berbagai opsi bagi teman-teman sekalian untuk bisa menabung atau berinvestasi, baik itu menggunakan virtual account dari bank konvensional, menggunakan e-wallet seperti GoPay, menggunakan link aja, ataupun menggunakan ShopeePay, dan juga kami bekerja sama dengan Tech-Based Bank, salah satu bank digital, bank berbasis teknologi yang paling valuable di Indonesia, yaitu Bank Jago. Jadi integrasi antara aplikasi ini bekerja sama di antara para pelaku atau penyelenggara atau pemain di ekosistem ekonomi digital ini sudah menjadi spirit kami sejak hari pertama, teman-teman semua. Next-nya. Dan kalau bicara soal Stockbit, ini adalah cikal bakal dari perusahaan kami yang pada awalnya didirikan berbentuk website, teman-teman sekalian, bahwa Stockbit ini dimulai dari keresahan dari founders kami bahwa waktu itu untuk investasi saham di Indonesia memang sudah bisa dilakukan. Tapi untuk mengumpulkan informasi, untuk mengetahui apakah ada aksi-aksi korporasi, apakah ada informasi yang relevan terhadap perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah listed on the capital market di IDX, itu waktu itu masih scattered atau masih tersebar, masih tidak semudah hari ini kita mendapatkan informasinya. Makanya mereka waktu itu berkomitmen bagaimana kalau kita menghadirkan satu platform, satu website yang bisa mengagregasikan segala informasi yang penting tentang pasar modal di Indonesia. Jadi orang-orang, pengguna, trader, investor tidak perlu lagi mencari informasi kemana-mana, tapi cukup ke website yang Stockbit dan mereka bisa mendapatkan informasi luar dalam, lengkap mengenai perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa. Jadi itu berangkat dari sebuah kegelisahan, teman-teman semua. Next, please. Dan di sini selain Stockbit sebagai platform sosialnya, tadi namanya Stockbit Stream, kami juga punya Stockbit Pro, yaitu sebuah tools yang bisa membantu trader dan investor di Indonesia untuk bisa menganalisis saham-saham tertentu secara lebih komprehensif. Jadi ini kalau mau tradingnya di Stockbit boleh, kalau tidak trading di Stockbit juga boleh juga, tetap bisa menggunakan fitur Stockbit Pro ini untuk bisa menganalisis bagaimana pergerakan di pasar. Next. Dan hari ini kita bicara juga tentang platform trading, teman-teman. Jadi selain bisa membaca, mengetahui, bisa saling diskusi juga sebagaimana di sosial media, itu di Stockbit Stream dengan para pengguna yang lain, bisa lucu-lucuan, bisa saling bertukar informasi, bisa belajar juga bagi yang hari ini masih belum misalnya memahami gitu ya. Itu pada akhirnya nanti juga bisa menggunakan pertama-tama Stockbit Virtual Trading dulu. Jadi nanti dikasih saldo 100 juta rupiah, kami ingin membantu para investor pemula untuk mencoba dulu investasi di pasar modal dengan uangnya yang bohong-bohongan, tapi menggunakan data-data yang memang real time.
Nah, nanti setelah siap itu bisa menggunakan Stockbit Trading yang sangat mudah, membuka rekening dana nasabah hanya perlu waktu 1 hari, bisa langsung trading dengan uang beneran. Nah, tapi itu tetap kami berikan juga informasi-informasi harian melalui Stockbit Snips, teman-teman. Next-nya. Dan kabar baiknya teman-teman, sebelum tadi saya sampaikan, saya belum masukkan ke dalam slide karena ini juga baru launch. Kami di Stockbit itu baru saja meluncurkan yang namanya Stockbit Academy. Jadi itu adalah di dalam aplikasi Stockbit nanti teman-teman bisa langsung melihat ada modul-modul, ada kurikulumnya yang mengajarkan hal-hal mendasar tentang pasar modal. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah mengerti pasar modal sudah tidak perlu lagi, tapi kalau kita bicara soal tingkat literasi keuangan di Indonesia, yang berdasarkan survei tahun 2019 itu masih berada di angka 38%. Kehadiran Stockbit Academy ini adalah sebuah komitmen kami untuk membantu teman-teman di Indonesia untuk bisa belajar tentang seluk-beluk pasar modal, mengerti laporan keuangan, mengerti bagaimana melakukan analisis misalnya, mengerti istilah-istilah yang digunakan di pasar modal supaya tidak buta-buta banget gitu ya. Dan itu Stockbit Academy 100% kami berikan kepada siapapun yang mendownload aplikasi Stockbit bisa dinikmati secara gratis. Dan production quality yang kami lakukan itu sudah cukup tinggi. Kami menggunakan videographer yang bagus, kemudian kami menggunakan para financial mentor pelaku-pelaku pasar yang juga mengkombinasikan pengetahuan teoritis dengan pengalaman mereka melakukan investasi. Jadi teman-teman bisa belajar langsung dari pakar atau ahlinya di Stockbit Academy. Dan COVID-19, tadi saya sudah mendengar insight yang sangat bagus dari Pak Hendra, dan bisa kami relate juga di dalam konteks Stockbit dan bibit.id, teman-teman sekalian, bahwa pandemi COVID-19 ini, kami nature-nya adalah perusahaan digital, dan seiring dengan bertambahnya atau meningkatnya tren bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan low touch economy ketika mereka melakukan transaksi, berinvestasi, membeli barang, dan melakukan hal-hal ekonomi lain lagi sudah tidak menggunakan uang cash, semuanya sudah menggunakan uang elektronik, semua sudah menggunakan aplikasi, sudah dibantu oleh teknologi. Kami dapat mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah blessing in disguise. Dalam arti tingkat adopsi aplikasi, tingkat adopsi uang elektronik, tingkat adopsi perubahan atau gaya hidup digital di tengah masyarakatnya meningkat juga secara tidak langsung mempengaruhi bisnis kami secara positif. Jadi artinya kalau teman-teman milenial yang mungkin biasanya punya budget untuk pergi jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri, karena COVID-19 jadi tidak bisa pergi dulu, uangnya mau diinvestasikan terlebih dahulu, teman-teman juga mencari pengetahuan, oh kalau uang saya diamin aja, saya nggak pergi liburan, uangnya akan segitu-gitu aja. Tapi dengan kita belajar, kita menambah pengetahuan, oh ketahuan bahwa ada alternatif lain yang bisa membantu kita berinvestasi di pasar modal, salah satunya Stockbit dan Bibit. Jadi kami juga menikmati kenaikan number of users dan juga aset under management kami selama COVID-19 ini, teman-teman sekalian. Next-nya. Oke, dan mohon maaf tadi untuk introduction-nya kalau sedikit panjang, dan sekarang kita masuk ke dalam topik branding management-nya, teman-teman. Mungkin ini adalah pengetahuan paling mendasar tentang branding, dan dapat kita peroleh dimanapun, tapi secara tahap-tahapannya, teman-teman, kami berusaha untuk selalu ada di setiap tahap yang dialami oleh user atau pengguna kami. Jadi ketika mereka baru tahu, mereka baru aware bahwa, oh ada loh yang namanya Stockbit atau Bibit, oh mereka akhirnya mengconsider atau mempertimbangkan apakah saya harus investasi itu di aplikasi aman nggak ya dan segala macam. Sampai pada akhirnya ketika mereka memutuskan oke deh saya mau pakai Bibit atau Stockbit, saya lakukan aktivasi di dalam tahap KYC. Kemudian ada yang KYC-nya selesai, ada yang tidak selesai. Kami berusaha untuk mentargetkan program-program komunikasi kami, campaign kami kepada user-user kami di dalam setiap tahapan mereka mengambil keputusan. Kemudian setelah mereka akhirnya melakukan aktivasi, sudah resmi menjadi pengguna Stockbit dan Bibit, mereka sudah melakukan first time buying, dan mereka akhirnya tidak buying lagi misalnya, kita berusaha untuk memahami sebenarnya ada pain point apa, ada kesulitan apa yang mereka alami, sehingga mereka berhenti berinvestasi. Dan kami mencoba mengadres permasalahan tersebut dengan menghadirkan solusi, baik itu secara komunikasi,
maupun secara fitur gitu ya kami berikan. Kami lakukan itu melalui berbagai program campaign kami dan menargetkan agar mereka aktif lagi. Jadi kepada mereka yang akhirnya sudah melakukan repurchase, kemudian kita berikan lagi program-program, kita berikan program cashback misalnya, supaya mereka lebih termotivasi lagi untuk menabung secara rutin. Karena kunci untuk mencapai masa depan keuangan yang lebih baik, kami yakini teman-teman, itu tidak lain tidak bukan adalah kita mencoba berinvestasi secara rutin atau konsisten, misalnya setiap minggu, setiap bulan, sampai pada waktu tertentu kita mencapai tujuan keuangan kita. Dan pada akhirnya ketika kita mengetahui bahwa kita sudah punya loyal users, apa yang harus kita lakukan? Ketika mereka sudah loyal, mereka sudah nabung rutin, mereka sudah membagikan kode referral kepada orang lain, mereka sudah aktif di sosial media, mereka hadir di program-program edukasi dan literasi kami harus ada program apa untuk mereka. Nah, itu adalah sesuatu yang terus-menerus kami pikirkan, dan teman-teman saya di Stockbit dan Bibit di bagian branding itu terus memformulasikan program-program pesan-pesan komunikasi supaya mereka terus merasa terengage. Itu adalah tips number 1 dari kami. Tips number 2 selanjutnya di slide berikutnya adalah ini berbicara tentang viral marketing. Jadi teman-teman mungkin yang saat ini bisa mengakses slide-nya, apakah saya boleh minta tolong ini kan ada 4 video ya, tapi nggak apa-apa untuk bisa menghemat waktu, kita play saja salah satunya teman-teman. Boleh minta tolong ya? Riba! Khawatir investasi sampai terbawa mimpi? Terlalu. Sekarang bisa pilih reksadana syariah di Bibit, insya Allah halalnya pasti nggak pakai worry. Bi, untungnya gede nih. Katanya udah hijrah, kok belum investasi syariah? Terlalu. Pilih reksadana syariah di Bibit, nabung halal hijrah maksimal. Masih nabung di bawah kasur? Terlalu. Waktunya nabung reksadana di Bibit, mulai dari 100.000, cocok untuk darah muda. Paket Bu. Belanja sampai begah, tapi nabungnya ogah. Terlalu. Belanja seperlunya, nabung reksadana di Bibit, mulai dari 100.000, cocok untuk darah muda. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah membantu untuk play videonya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang, dan melalui video itu kami hanya ingin mengatakan bahwa hal-hal kecil seperti viral marketing, mempromosikan produk atau layanan kami itu dengan cara-cara yang mungkin tidak konvensional, itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan. Dan bermula dari diskusi kami sesama tim kreatif, tim marketing, branding, PR gitu ya, kami melakukan dan berpikir bahwa kita menggandeng saja seorang legenda Indonesia, Pak Haji Rhoma Irama, yang dikenal sebagai penyanyi, pemain film. Beliau juga sekarang berdakwah, beliau juga pernah masuk ke dunia politik, dan beliau dekat dengan teman-teman komunitas di Indonesia dari berbagai kalangan, dari khususnya teman-teman yang beragama Islam misalnya. Dan kami ingin menyampaikan pesan bahwa menabung reksadana atau investasi reksadana di Bibit itu mudah, murah, dan juga untuk teman-teman yang up to syariah produk misalnya, kami juga punya. Dan kami mengajak beliau menampilkan apa yang menjadi tagline beliau selama ini, misalnya lagunya Darah Muda gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang kami lakukan untuk terus memberikan penyegaran kepada user-user kami. Dan terima kasih terima kasih sudah mengingatkan teman-teman. Saya dan teman-teman ini bersyukur sekali bahwa sambutan yang diberikan oleh masyarakat, oleh user itu sangat baik, karena Bibit Rhoma Irama ini sempat menjadi trending topik nomor 1 di Twitter Indonesia, kalau nggak salah hari Selasa gitu ya, di pekan kemarin. Jadi ini hal kecil yang berdampak besar untuk kami. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang tadi saya katakan, adalah tentang gift. Kami ini di Stockbit memberikan Stockbit Academy yang tadi saya sudah jelaskan, dan boleh tolong mungkin teman-teman di play untuk video Stockbit Academy-nya. Halo semuanya, selamat datang di mode pertama Stockbit Academy. Kita akan belajar bareng soal prinsip dasar analisis fundamental. Apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Gimana caranya merencanakan keuangan?
supaya bisa nyampe yang namanya financial freedom. So, ikutin terus Modo Belajar di Stockbit Academy. Bye-bye! Yes, dan teman-teman kami melakukan analisis pasar, target market kami kalau di Stockbit dan Bibit ini pada umumnya adalah teman-teman yang berusia 18 sampai 35 tahun, dan kita mengetahui bahwa teman-teman yang berusia 18 sampai 35 tahun itu secara konsumsi medianya suka yang digital, suka yang audio, suka yang visual, dan kita nggak bisa semuanya tulisan aja. Jadi kami beradaptasi, kami mendengarkan apa maunya user kami berikan Stockbit Academy dengan production quality yang bagus, dan kami juga meng-echo apa yang dikatakan oleh Gary Vee, bahwa give value, and then ask for business. Jadi kami tidak meminta kalian melakukan apapun. Kami tidak meminta kalian menggunakan Stockbit untuk trading, tidak. Tapi setidaknya belajar dulu tentang saham, belajar dulu tentang capital market di Stockbit Academy. Nanti kalau sudah mengerti mau trading di Stockbit atau di aplikasi lain, terserah nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan sampai terjebak investasi bodong. Itu pesan utama kami. Next, please. Dan yang keempat adalah strategi riding the wave. Apa yang sedang tren di industri yang sudah menjadi agenda nasional, kita coba untuk masuk, kita coba untuk tap in campaign kita. Jadi di bulan Oktober itu OJK dan berbagai kementerian, lembaga, penyelenggara itu menetapkan bahwa Oktober adalah bulan inklusi keuangan nasional. Itu sudah 5 atau 6 tahun kalau saya nggak salah ingat. Dan ketika bulan inklusi keuangan ini, kami juga bekerja sama dengan salah satu media yang paling reputable di Indonesia, dengan CNBC, kami memberikan pandangan bahwa momentum bulan inklusi keuangan nasional ini harus menjadi momentum bagi kita semua sebagai pelaku industri, pemerintah, dan juga masyarakat umum untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman, yang inklusif, yang bertanggung jawab. Jadi ini intinya sama lagi, kita perangi yang namanya investasi bodong. Kita kesampingkan dulu promosi tentang Stockbit dan Bibit, tapi kita utamakan dulu konsumen, kita utamakan dulu pengguna. Karena kalau pengguna sudah teredukasi dengan baik, mereka pada akhirnya toh akan memilih brand-brand yang memang memberikan layanan yang baik, yang memberikan user experience yang juga bagus. Dan itu yang menjadi core values-nya Stockbit dan Bibit. Next, please. Dan kami menjadikan apa yang terjadi di industri itu sebagai national issue. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks kami bicara dengan mahasiswa UI, mungkin itu terjadi di dalam konteks diskusi kita saja. Tapi untuk menjadikan omongan yang penting ini, untuk menjadikan misalnya diskusi kita hari ini, atau insight-insight yang kita dapatkan, dan itu sesuatu yang bermanfaat misalnya, kita harus merangkul yang namanya media massa sebagai pilar keempat demokrasi untuk menyebarkan pesan-pesan baik kita kepada seantero negeri. Jadi kami bicara bahwa di sini, bibit.id mendorong inklusi keuangan lewat edukasi dan literasi. That's it. Kami tidak berjualan bibit, tapi kami ingin mengatakan bahwa kami ada di dalam upaya edukasi dan literasi. Ini sama dengan agendanya OJK, sama dengan agendanya BI, sama dengan agendanya Kemenkeu, sama dengan agendanya universitas, sama dengan agendanya semua penasihat investasi di Indonesia. Bahwa ini adalah national issue, edukasi dan literasi. Dan kita mengukur bahwa kerugian investasi bodong itu 100 sekian triliun. Itu lebih besar dari APBD DKI Jakarta. Itu lebih besar hampir 12 kali dari biaya kita menyelenggarakan PON di Papua. Itu sesuatu yang dahsyat gitu ya. Jadi kita jadikan itu national issue. Next please. Dan kita mencoba untuk act like a person. Jadi brand ini akan menjadi brand semata, tapi brand yang bagus itu saya setuju dengan apa yang Pak Hendra katakan, bahwa brand itu harus bisa menyentuh kehidupan masyarakat. Sama kalau tadi KFC membantu mempromosikan brand-brand kecil misalnya. Nah, kita di sini Bibit, gimana caranya orang bisa berkomunikasi dengan Bibit? Kita berikan live 24/7 customer support. Kalau ada kesulitan, langsung chatting, di bawah 2 jam dibalas. Ada kendala, ada kebingungan, ada mau cek, recheck, ada yang mengatasnamakan Bibit, ini benar atau enggak, cek kepada kami. 24/7 kami layani. Dan Stockbit, di dalam stok campaign-nya apa, quarterly campaign-nya apa, tactical campaign-nya apa. Umbrella-nya adalah apa? Setiap orang berhak atas masa depan keuangan yang lebih baik. That's it. Kita tidak mau bernegosiasi soal itu. Quarterly, apa? Kita quarter 1 kita bicara soal Stockbit Academy. Quarter 2 kita bicara soal
fitur bibit bareng. Kuartal 3 kita bicara soal integrasi dengan misalnya Bank Jago gitu ya. Jadi integrasi di dalam aplikasi. Tapi taktikalnya kita bicara soal apa? Oh, kira-kira kita lihat nih, apa yang perlu ditingkatkan dari bibit? Oke, sudah 30% orang di bibit yang mereka berinvestasi syariah aja. Sepertinya ini punya potensi, apalagi banyak orang yang saat ini belajar tentang ekonomi syariah, yang mereka mau berinvestasi misalnya secara lebih bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama, nggak apa-apa, kita menghadirkan sesuatu yang relevan untuk user kami, karena pada akhirnya keberhasilan sebuah brand itu tergantung pada usernya. Kami gunakan apa? Kami diskusi, kami ketawa-tawa, kami bercanda-canda. Oke, akhirnya terpikir apa? Haji Roma Irama, kita engage, kita lakukan kampanye dalam hitungan minggu, semua selesai, launch kepada publik, jadi trending topik, kita tulis artikelnya, beliau sekarang wajahnya di mana-mana. Jadi umbrella, quarterly, tactical itu yang menjadi prinsip kami dalam bekerja. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Mas dan Mbak MC. Terima kasih teman-teman semua.